Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Hasbi di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebersamaan di sekolah ya. Nah, kalian di sini gimana? Masih semangat kan pastinya? Semoga kalian tetap semangat dan diberikan selalu kesehatan dan semangat dalam belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambar di mana siswa-siswi kelas 2 sedang berfoto bersama ya, bersama ibu guru. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap kebersamaan di sekolah. Kita lanjutkan ya. Oke. Di sini ada gambar tentang upacara. Nah, teacher baca dulu. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas ya. Oke, jadi Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Oke. Karena ibu guru tadi mau mendongeng. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 nanti kita akan belajar apa saja? Kita akan belajar nilai kebersamaan pastinya, mengenal pecahan, mengasir pecahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan dengarkan cerita fabel tentang ikan dan burung berikut ini ya. Kalian simak. Semoga ceritanya menyenangkan. Kalian dengarkan. Di sebuah hutan lebat, hiduplah dua binatang yang hidup dengan rukun. Mereka adalah burung dan ikan. Meski tinggal di tempat yang berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak terjadi begitu saja. Awalnya mereka justru tak saling sapa dan tak saling kenal. Hingga suatu hari ada suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di tepian sungai. Ia menatap nanar biji-bijian pada sebuah pohon yang berada di pinggir sungai. Biji-bijian itu nampak sangat lezat, tapi apa daya, aku tak bisa mengambilnya. Batin hewan yang bernapas dengan insang ini. Karena sangat menginginkan biji-bijian itu, ia pun melompat-lompat berharap bisa meraihnya. Meski telah berulang kali melompat, ia tak kunjung berhasil mendapatkannya. Setelah itu, ia melihat seekor burung yang terbang ke sana kemari. Lalu ia merasa iri pada hewan itu. Tuhan, kenapa Engkau tak berikan aku sayap untuk terbang supaya aku bisa meraih biji-bijian itu? Ucapnya dalam hati. Di sisi lain, burung yang telah lama berterbangan itu lalu hinggap di salah satu dahan pohon pinggir sungai. Ia merasa lelah terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Saat beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Cacing-cacing itu nampak gemuk dan lezat. Pasti cacing-cacing itu sangat enak. Badannya gemuk-gemuk sekali. Ucap hewan bersayap itu dalam hati. Kemudian ia berusaha menyelam ke dalam air untuk menangkap para cacing.
Akan tetapi, ia selalu gagal karena tak sanggup berenang. Saat memandangi cacing-cacing itu, ia melihat seekor ikan yang sedang berenang dalam air. Dalam hati ia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tak memberiku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing-cacing itu? Ikan melihat burung selalu menyelam ke air. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya hewan itu lakukan. Permisi, apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya pada hewan yang beterbangan itu. Aku sedang mencoba menyelam ke dasar sungai untuk menangkap cacing. Tapi aku tak kunjung berhasil. Dari tadi aku juga melihatmu melompat-lompat. Apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya, aku sangat menginginkan biji-bijian yang ada pada pohon itu. Tapi, aku tak punya sayap sepertimu, sehingga aku tak bisa mendapatkannya. Bagaimana kalau kita saling membantu saja? Kau mengambilkan cacing untukku, dan aku akan ambilkan biji-bijian untukmu. Ide bagus, kawan. Ini biji-bijiannya, makan ya. Iya, burung. Terima kasih. Ini cacingnya. Ngam-ngamnya enak. Sejak saat itu, mereka pun hidup bersahabat dan saling tolong-menolong. Setelah mendengarkan dongeng tadi, nah coba kita jawab bersama-sama yuk. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh guru tadi ya? Siapa? Terus nomor 2, di manakah tempat cerita tersebut? Nomor 3, ada di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Oke, kita lanjutkan. Jawabannya adalah tokohnya adalah ikan dan burung. Lalu nomor 2, jawabannya adalah tepi sungai. Lalu di nomor 3, di manakah tempat hidup cacing ada di dasar sungai. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di nomor 4, pertanyaannya adalah burung ingin membantu ikan dengan cara apa? Lalu di nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara. Setelah itu nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka bagaimana? Ya, kita jawab ya. Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambilkan biji-bijian yang ada di atas pohon itu ya. Lalu yang nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing yang ada di dasar sungai. Lalu di nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka saling bantu atau saling membantu dan hidup rukun. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang membuat kartu pecahan. Oke, Siti dan teman-temannya diberi tugas untuk membuat kartu pecahan. Masing-masing dari siswa membuat tiga kartu pecahan ya. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Oke, kita lihat kartu punyanya Siti ya. Oke, kartunya seperti ini. Nah, ini setengah, sepertiga, dan seperempat. Dari kiri ya, itu ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4. Ada yang menyebutnya setengah, sepertiga, dan seperempat. Oke, kita lanjut. Nah, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar, tidak boleh besar sebelah. Perhatikan gambar yang ditunjukkan dengan warna ungu ini ya. Lihat, benda atau gambar yang pertama itu bukan pecahan setengah, karena salah satu bagiannya lebih besar. Nah, sedangkan yang bagian ini, coba teacher tunjuk pakai spidol ya. Nah, sedangkan yang ini menunjukkan pembagian yang sama besar, karena kanan dan kiri sama, maka ini adalah pecahan 1
per 2 atau disebut juga setengah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada pertanyaan di bawah ini. Nah, perhatikan kumpulan gambar berikut. Banyak bangun di atas adalah berapa? Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Sama, yang nomor 2 juga gitu ya. Oke, kita jawab di nomor 1 dan 2. Nomor 1, banyak bangun di atas ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan 1 per 2. Kalau bingung gini, coba. Nah, 1, angka 1 ini mewakili bagian yang digelapkan atau yang biru ini ya. Lalu angka 2 ini adalah jumlah banyak bangunnya. Bangun datarnya di sini 2, maka ditulis 2. Sama begitu dengan nomor 2. Ada berapa bintangnya? Ada 3, maka kita tuliskan di sini 3. Lalu yang diarsir atau yang digelapkan adalah 1, maka dituliskan 1. Jangan lupa ada per ya, tadi tandanya per. Coba teacher hapus dulu. Nah, jadi ada tandanya 1 per. Ini 1 mewakili yang biru, ada pernya. Nah, 3 ini adalah banyak bangunnya. 1, 2, 3. Bisa ya? Oke, lanjut. Di nomor 3 ada berapa banyak bangun di atas? Ada berapa? 4 ya. Lalu banyak bangun yang warna biru. Oke, kita jawab langsung. Banyak bangun tersebut adalah 4. Lalu banyak warna biru yang diarsir adalah atau dinyatakan pecahan adalah 1, mewakili yang biru ini, ya kan? Lalu yang 4 ini adalah banyaknya bangunnya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita harus mencentang bagian gambar mana yang menunjukkan bahwa ini pecahan ini. Oke, coba dari pecahan ini 1 per 2. Oke, atau kita sebutnya setengah. Oke, 1 per 2 berarti 1 per 2. Harus ingat, harus sama besar. Maka yang benar adalah ini 1 per 3. Maka yang dicentang gambar mana anak-anak? Ya, benar sekali, yang ini. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Lalu ada 1 per 4. Oke, 1 per 4. Gambar mana yang dicentang? Iya, betul sekali. Yang sama besar. Lalu yang di sini ada setengah. Gambar mana yang diarsir atau yang dicentang? Yang benar? Ya, bagian kiri lagi. Lanjut. 1 per 3. Oke. Atau sepertiga ya. Bagian mana yang benar besarnya? Iya, bagian yang ini ya. Oke. Lalu ada yang terakhir di 1 per 4 atau kita sebut 1/4. Bagian yang mana? Iya, yang kanan. Oke, lanjut ya. Oke, seperti itu tadi di pembelajaran 1. Kita akan memasuki di pembelajaran kedua. Oke, di pembelajaran kedua. Nah, oke, lanjut. Kita akan melihat di sini ada gambar siswa sedang bermain tentang penguin dan singa laut ya. Dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Oke, putra itu laki-laki, putri itu perempuan ya. Oke, coba kita lihat sekarang. Nah, tugasnya apa? Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah nama-nama temannya Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya, atau laki-laki atau perempuannya ya. Oke, coba kita masukkan di sini.
Oke, siapa yang putra tadi? Ayo. Nah, kita kembalikan dulu dah. Ada Edo, ada Benny, ada Budi, ada Aldo, ada Reno, ya. Ingat yang putra tadi siapa? Edo, Benny, Budi, Aldo, Reno. Oke. Lanjut. Yang bagian putri kalian masukkan adalah Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Oke, yang perempuan adalah Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Oke. Bisa ya kalian tuliskan di buku kalian, oke? Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dongeng kembali. Nah, kalau cerita suka ya. Yang ini adalah judulnya Kiki dan Kiku. Oke, dengarkan, kalian simak dongeng tersebut ya. Oke, silakan disimak bersama-sama. Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon, dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, Sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? belum. Bagaimana rasanya? Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi. Kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing. Kau akan cari cacing di mana? Aku tidak tahu. Aku mau memberitahu. Asal kau mau bangun pagi-pagi besok. Baiklah. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing. Jadi aku adalah burung sejati. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3. Kedua burung itu melesat ke udara
mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Ayo berlatih. Siapakah yang sering bangun pagi? Yang sering bangun pagi adalah Kiki. Siapakah yang malas bangun pagi? Yang malas bangun pagi adalah Kiku. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi adalah berolahraga di dahan-dahan pohon. Ia meloncat dari dahan ke dahan. Apa akibat dari tidak bangun pagi? Akibat tidak bangun pagi adalah badan jadi sering sakit karena jarang berolahraga. Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Manfaat dari bangun pagi adalah badan menjadi sehat karena kita bisa berolahraga sambil berjemur di bawah sinar matahari. Bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Bu Ayam mengajak Kiki dan Kiku untuk sarapan bersama dan mengajak mencari makan bersama. Terima kasih. Oke, itu dulu video pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat dalam berlatih dan belajar, tetap jaga kesehatan ya pastinya. Jangan lupa untuk tetap selalu bantu orang tua dan patuh pada orang tua. Tetap semangat. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.